Malam itu, langit di Pasir Jati diselimuti awan hitam pekat. Tidak ada bintang, tidak ada bulan. Angin berhembus dari utara membawa suara gesekan pepohonan, seperti rintihan yang tertahan. Bidan Diah datang bersama Biparsih dengan mobil desa yang sudah tua. Mang Dahlan, Mang Holis, dan Mang Eso mengantar sampai ke halaman. Tak ada seorang pun yang mau ikut masuk lebih jauh. Setelah mesin mobil dimatikan, suasana menjadi sunyi. Yang terdengar hanya berdirinya rumah Juragan Wijaya, seperti raksasa yang mengawasi setiap gerak langkah Bidan Diah dan Biparsih. "Neng, yakin mau tinggal di sini malam ini?" tanya Mang Dahlan dengan suara tertahan. Bidan Diah tersenyum hambar. Meski rasa takut terus mengikuti, ia tetap memaksakan diri demi tugasnya menempati rumah itu karena kasihan kepada warga Pasir Jati yang sangat membutuhkan tenaganya. "Iya, Pak. Saya yakin dan harus membiasakan diri. Kalau bukan sekarang, kapan lagi?" jawabnya menguatkan diri. Setelah mendengar itu, Mang Dahlan merasa agak tenang. Ia dan Mang Holis pun pamit karena azan Isya sudah terdengar. Sementara itu, Mang Eso terlihat menggosok-gosok telapak tangannya. "Kalau ada apa-apa, panggil saja saya, Neng. Saya ada di pos depan gerbang." "Iya, Mang. Terima kasih," jawab Bidan Diah. Biparsih lalu berkata, "Ayo, Mang, masuk dulu bawah senter. Saya mau menyalakan lampu minyak dulu. Nanti kalau sudah, silakan kembali ke pos. Tapi ingat, kalau ada yang memanggil selain saya dan Neng Diah, jangan dijawab. Perbanyak doa. Insya Allah tidak akan terjadi apa-apa." Mang Eso menelan ludah. "Iya, Bi. Semoga Tuhan melindungi." Saat pintu dibuka, bunyinya seperti tulang retak. Maklum gagangnya sudah berkarat. Mang Eso menyorotkan senter karena di dalam sangat gelap. Biparsih menyalakan lampu minyak di ruang tengah. Cahaya kuningnya memantul ke dinding, membentuk bayangan panjang yang tidak wajar. Bidan Diah duduk di kursi tua. "Saya capek sekali, Bi. Jadi mengantuk. Kalau mau istirahat silahkan, Neng. Bibi belum tidur. Mau di sini atau di kamar?" "Di sini saja, Bi." Bidan Diah pun merebahkan tubuhnya di kursi panjang. Biparsih mengambil wudhu untuk sholat Isya, sementara Mang Eso kembali ke pos. Malam semakin larut. Tanpa terasa, jam sudah menunjukkan pukul 2 dini hari. Biparsih baru saja selesai sholat tahajud ketika angin tiba-tiba menerobos dari jendela belakang. Wush! Jebluk! Jendela terbuka sendiri, diikuti pintu dapur yang bergeser sedikit. Kretek! Cering! Krecek! Dari dapur terdengar jelas suara sendok beradu dengan piring, seperti ada seseorang sedang makan di meja. Astagfirullah. Apa yang membuatmu penasaran, wahai makhluk yang menghuni tempat ini? Semoga engkau ditenangkan di alam arwah dan diampuni segala dosamu. Biparsih berdoa sambil terus berzikir. Tiba-tiba angin menghantam pintu kamar Juragan Wijaya. Wut! Jebluk! Lampu minyak mendadak padam. Rumah menjadi gelap gulita. Dalam kegelapan itu, Biparsih mendengar langkah kaki seperti memakai sandal. Srek, srek, bluk, plak. Semakin dekat, nafas berat terasa di tengkuknya, dingin menusuk. Biparsih mengumpulkan seluruh keberanian. Allahu Akbar! Seketika lampu menyala kembali. Di sudut ruangan, berdiri sosok lelaki berlumuran darah. Wajahnya pucat, matanya layu, tubuhnya penuh luka seperti bekas tebasan. Biparsih segera merapal doa. Kembalilah ke alam keabadianmu, jangan ganggu kami. Suara geraman terdengar, disusul angin kencang dan jeritan samar bercampur suara tembakan. Sosok itu menghilang tanpa jejak. Pagi hari, Bidan Diah bangun dengan tubuh lemah. Biparsih datang dari dapur. Neng, air hangat sudah disiapkan, sarapan juga sudah ada. Terima kasih, Bi, badan rasanya lemah sekali. Nanti juga segar setelah mandi. Sudah siang ini, nanti kalau ada pemuda datang, bisa batal jatuh cintanya kalau belum mandi, goda Biparsih. Bidan Diah tersenyum kecil. Saat Biparsih keluar menemui Mang Eso di pos, ia terkejut. Mang Eso berdiri kaku di depan pintu. Matanya kosong, mulutnya terbuka.
Di dadanya tertulis darah, Wiragati. Biparsi tertegun. Ia membangunkan Mang Eso dengan doa. Mang Eso pun sadar. "Bih, saya tadi malam bermimpi didatangi lelaki penuh luka. Dia menulis di dada saya." Biparsi menenangkan. "Perbanyak zikir saja, Mang. Nanti kita cari tahu artinya." Siang hari, kabar Mang Eso ditemukan kaku cepat menyebar ke seluruh desa. Warga berkumpul membicarakan keangkeran rumah Juragan Wijaya. Namun bidan dia tetap menjalankan tugasnya. Tak lama, terdengar ketukan pintu. Bu, bidan, tolong, istri saya mau melahirkan." Seorang pria membawa istrinya yang sudah pecah ketuban. Bidan dia langsung sigap. Proses persalinan berlangsung tegang. Tapi akhirnya, tangisan bayi terdengar. "Alhamdulillah, lahir dengan selamat." Kabar keberhasilan bidan dia menyebar cepat. Warga mulai percaya. Ia bukan hanya membawa obat, tapi juga harapan. Dalam seminggu, banyak warga datang berobat. Ada yang sakit, ada yang hanya ingin curhat. Namun setiap malam, kejadian aneh tetap terjadi. Jejak kaki basah, tangisan misterius, dan suara tembakan di malam hari. Suatu malam, "Bi, kira-kira kita betah tidak tinggal di sini?" tanya bidan dia. "Insya Allah betah, apalagi kalau nanti ada yang disukai," goda Biparsi. Bidan dia tersenyum malu. Tiba-tiba, duar, suara tembakan menggema. Namun kali ini, bidan dia tidak berteriak. Ia hanya memeluk erat Biparsi.